Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal ngupas tuntas salah satu dari 7 pembiasaan berakhlak mulia yang jadi andalan di SMP Islam Tahfidz Quran Al-Fath. Nah, kita bakal fokus ke kebiasaan yang ketiga nih, sebuah kekuatan super yang namanya tafakur. Udah siap? Yuk, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kita senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Coba deh, pernah nggak sih kalian lagi iseng, lihat ke atas, natap langit malam yang penuh bintang, atau mungkin pas siang hari, lihat awan yang gerak perlahan. Terus bukan cuma sekedar bilang, wah keren ya, tapi di dalam hati tuh ada pertanyaan yang lebih dalam. Kayak, siapa ya yang bikin ini semua? Kok bisa ya sekeren dan serapi ini? Nah, rasa penasaran kayak gitu, itulah gerbang pertama kita menuju tafakur. Oke, sekarang yuk kita kenalan lebih jauh sama kekuatan yang namanya tafakur ini. Dan serius deh, ini tuh jauh lebih seru daripada sekedar ngapalin rumus matematika atau tanggal-tanggal sejarah di kelas. Karena ini tentang membuka pikiran dan hati kita lebar-lebar. Jadi, tafakur itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, tafakur itu aktivitas merenung, mikir yang dalam, tapi ini bukan ngelamun kosong ya, beda banget. Ini tuh kita aktif mencari dan meneliti tanda-tanda kebesaran Allah. Bisa dari apa yang kita baca di Al-Quran, atau dari apa yang kita lihat langsung di sekeliling kita, di alam semesta ini. Terus, buat apa sih kita capek-capek bertafakur? Nah, tujuannya keren banget. Ada 3. Yang pertama, supaya kita makin sadar, makin ngeh betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, supaya semua ilmu yang kita pelajari, mau itu IPA, matematika, IPS, semuanya deh, itu nyambung ke Al-Quran. Keren kan? Dan yang ketiga, supaya kita jadi jago ngambil hikmah atau pelajaran penting dari setiap peristiwa yang kita alami. Dan kalian harus tahu, pembiasaan tafakur ini bukan sekedar aturan sekolah loh. Ini tuh perintah langsung dari Allah. Yuk kita lihat sekarang apa sih pijakan kita di dalam Al-Quran? Apa landasan yang bikin berpikir itu jadi bagian super penting dalam agama kita? Jadi landasannya ada di Al-Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Di situ Allah berfirman, yang intinya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian siang dan malam, itu semua ada tanda-tanda kebesarannya. Tapi tanda-tanda ini cuma bisa ditangkap sama ulil albab. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang berakal, yang otaknya dipakai buat berpikir sambil hatinya terus berzikir mengingat Allah. Nah ini dalil utama kita, kuat banget. Nah jadi poin paling pentingnya apa? Ayat tadi tuh seolah-olah ngasih tahu kita, kalau jadi orang beriman itu harus paket lengkap. Nggak cukup cuma lisan kita aja yang komat kamit berzikir, tapi akal kita, otak kita juga harus aktif, dipakai buat mikir, buat merenungkan kebesaran Allah. Keduanya ini, zikir dan pikir, nggak bisa dipisahin. Oke, teorinya keren banget ya. Tapi gimana prakteknya? Gimana cara kita ngelakuin ini sehari-hari di sekolah kita di Al-Fath? Nah, ini nih bagian yang paling seru. Karena kita nggak cuma ngomongin teori, kita bakal lakuin ini setiap hari. Di Al-Fath, kita punya 3 cara jitu buat praktekin tafakur. Yang pertama, langsung di kelas. Setiap pelajaran, kita bakal coba cari benang merahnya ke Al-Quran. Kedua, ada yang namanya tadabur alam. Ini program bulanan. Kita bakal belajar di luar kelas. Ngamatin langsung ciptaan Allah. Seru kan? Dan yang ketiga, ini harian nih, namanya kelas alam. Setiap hari, kita bakal luangin waktu sebentar buat keluar ruangan, mengamati sekitar, dan merenung. Simple, tapi powerful. Terus kalau kita rutin nih ngelakuin 3 hal tadi, hasilnya apa? Hasilnya adalah terbentuknya karakter mulia. Coba deh bayangin, ini kayak kalian lagi ngelatih superpower. Ya kekuatan super yang bakal kalian miliki kalau kalian serius melatih kebiasaan tafakur ini. Oke, superpower pertama. Kalian bakal jadi kayak peneliti alami gitu. Rasa ingin tahunya tinggi banget dan jadi makin cinta sama semua ciptaan Allah. Nggak cuma itu, kalian juga jadi lebih gampang ngamalin Al-Quran, lebih peka buat bedain mana yang bermanfaat, mana yang bahaya, dan jadi pinter banget ngambil pelajaran dari kisah-kisah sejarah. Lanjut super tower berikutnya. Kalian bakal jadi orang yang lebih banyak action daripada omdo, alias omong doang. Terus prioritas hidup kalian bakal jadi bener, ngejar akhirat, tapi tetap semangat berjuang di dunia. Dan yang paling keren, rasa takut kepada Allah bakal tumbuh makin kuat. Jadi kayak perisai yang lindungin kalian dari perbuatan maksiat. Nah, biar lebih kebayang ya, tafakur itu benar-benar bisa ngubah kita.
Dari yang mungkin tadinya sukanya banyak ngomong, banyak wacana, jadi pribadi yang fokus ke perbuatan nyata. Bener kan kata orang, action speaks louder than words? Sekarang kita sampai di bagian paling inti dari semua pembahasan ini. Coba bayarkan tafakur itu sebagai sebuah jembatan. Jembatan yang super kokoh yang nyambungin 3 hal paling fundamental dalam hidup kita sebagai seorang muslim. Betul sekali. Tafakur itu adalah jembatan kalian. Jembatan yang menghubungin apa? Pertama, iman yang ada di dalam hati. Kedua, ilmu yang ada di kepala kita. Dan ketiga, amal atau semua perbuatan kita. Coba bayangin kalau nggak ada jembatan ini. Iman, ilmu, sama amal bisa jalan sendiri-sendiri. Nggak sinkron. Bahaya kan? Dan inilah tujuan akhir kita semua. Inilah goal dari pendidikan tafakur. Kita pengen kalian itu bukan cuma jadi anak yang pinter, tapi juga bijaksana. Bukan cuma sekedar tahu, tapi juga sadar sama tanggung jawab besar kita sebagai hamba Allah. Dan pastinya bukan cuma sibuk ngejar urusan dunia, tapi selalu ingat buat nyiapin bekal terbaik untuk kehidupan abadi di akhirat nanti. Inilah semangat, inilah ruh pendidikan di Al-Fat. Sebuah perjalanan yang seru untuk melatih akal sekaligus menata hati. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kalian semua. Siapkah kamu memulai perjalanan yang hebat ini bareng-bareng? Yuk kita buka pikiran kita buka hati kita, dan kita mulai bertafakur.